Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kemarin masuk ke fasal fil wara' fi hali ta'allum, di dalam sifat wara' ketika belajar. Sampai ke pembahasan wa an yahtarja an akli ta'amis suq, dan hendaklah menjaga dari memakan makanan pasar. Ini ya, kemarin kita sudah bahas. Kenapa sih kok kita kalau bisa jangan makan makanan pasar, walaupun sama-sama makanan ya. Lebih baik jangan beli yang di pasar. Misal satu contoh gorengan gitu ya, sama-sama gorengan. Yang di pasar itu kenapa kok kalau bisa jangan? Karena di pasar itu kemungkinan banyak najisnya itu lebih daripada yang bukan di pasar gitu. Karena pasar itu umum orangnya, dan tidak semua orang pasar ini bisa sesuci. Dan orang pasar ini tidak semuanya orang muslim, bisa jadi orang kafir yang mereka ini tidak sama dengan orang muslim, ya kan? Mereka nggak ada istilah air suci mensucikan, nggak ada. Ya, ngapunten ya, mohon maaf. Kalau cewek ya apa? Ya kan nanti dia ndak ada bedanya kan? Kalau kita kan ada bedanya kan? Air suci, air najis, suci mensucikan. Ya, sehingga ketika barang najis kita cuci, berarti kita ini nyuci beneran, letak orang kafir, ya kan? Bisa jadi ya, apa ya, nggak nyiram, bisa jadi ya apa ya, ngobok mungkin ya. Nah, makanya satu diantaranya itu wa'abat antikrillah ta'ala, dan makanan pasar itu lebih jauh dari dzikir kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Isinya orang-orang ghaflah kalau di pasar itu biasanya, ya kan? Juga berpengaruh juga kepada lingkungan, makanan yang berpengaruh. Jadi makanan itu berpengaruh dari keadaan itu tempat itu ya, tempat itu tempatnya orang kafir atau tempat yang jarang dibuat zikir kepada Allah, atau bahkan enggak digunakan zikir sama sekali kepada Allah, itu beda dengan tempat yang tiap hari digunakan zikir pada Allah. Kayak pondok beda, makanannya, suasananya itu lebih beda dari yang di luar, ya kan? Makanan pun juga berpengaruh, yang ada di sana semuanya berpengaruh, keadaannya berpengaruh, ya kan? Sampai makanan pun itu berpengaruh ketika berada di satu tempat. Kalau makan itu berada di tempat-tempat yang suasananya digunakan zikir, maka ya tambah barokah. Nah, gitu. Makanan pasar sama makanan yang mungkin made in pondok mungkin ya beda lagi, ya kan? Toko beda juga. Indomaret sama basmalah, bukan promosi ya, itu beda. Lebih barokah mana? Kan sama-sama bisnis, iya. Cuma keberkahannya ya insya Allah lebih berkah basmalah. Kalau kita contohkan secara secara gampang ya. Kenapa? Kalau di basmalah kalau di mana Indomaret ini, di samping nanti muamalahnya enggak sesuai syariat, enggak ada ijab qabul saya jual saya beli, ya kan? Juga mungkin yang memiliki juga kemungkinan banyak orang kafirnya. Yang di basmalah miliknya pesantren, yang jual juga santri,
di situ ada ijab kabulnya, ya kan? Nanti kalau coba kalau bil basmalah mesti akhirannya saya jual, mesti gitu orangnya. Makanya kita ya bilang saya beli, ya begitu. Jadi sudah syar'i, itu beda nanti, keberkahannya beda. Wa aqrab ilal ghaflah, dan lebih mendekati kepada kelalaian. Lalian kadang ya. Ya kata itu tuh, kalau makanannya ndak baik, ya. Wes bersih cuma ndak baik, dari segi tempat juga berpengaruh. Juga mungkin takut ada najis juga berpengaruh. Najis walaupun tidak tahu tetap berpengaruh. Kalau dimakan, apalagi santri ya. Makanya kalau kita kemungkinan kok kadang-kadang setiap saat kadang kita itu kalau mutolaah kok sulit, ya kan? Ngapalno kok sulit, bisa jadi makanan kadang-kadang, ya kan? Makanan kadang-kadang kurang kita jaga. Wes halal, wes masya Allah luar biasa, cuma kebanyakan juga beda juga, ya kan? Halal sedikit maksudnya begitu, maka manfaatnya banyak. Halal kebanyakan podo ae, ya. Kan di atas kita sebutkan kemarin kalau bisa mempersedikit makan, itu makanan yang halal, kan ya. Kalau yang haram sedikit banyak podo ae sama, hatta sedikit ya tetap pengaruh. Kemudian wa li anna absar al fuqara taqa alaihi wa la yaqdiruna alaihi ala syira' minhu fayata'adzawna bidzalika fatadhab barakatuhu. Dikarenakan juga makanan pasar itu kenapa kok kurang barokah? Ya walaupun bersih ya, misal bersih sudah yakin, cuma tetap kurang barokah makanan pasar itu. Kenapa? Karena kebanyakan makanan pasar itu nanti li'an absarul fuqara, mata atau penglihatannya orang fakir, mata-matanya orang fakir itu taqau alaihi, jatuh kepadanya, melihat kepada makanan tadi, diteloi oleh orang fakir. Terus mereka tinggal delok tok, tidak bisa beli. Walaqdiruna ala syira', mereka tidak bisa membeli. Faitadzawna bidal, mereka merasa terganggu dengan makanan yang enak-enak tadi. Merasa terganggu, mau beli enggak punya uang, sehingga mereka terganggu. Ini dapat dikatakan fatadhab barakatuh, dapat menghilangkan keberkahan makanan tadi. Jadi makanan yang diingini oleh orang fakir ini enggak bisa makan, terus enggak dikasih, keberkahnya dapat hilang. Nah, gitu ya. Itu salah satunya. Wa hukiya annal imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad ibn Al-Fadl kana fi hali ta'allumihi, konon beliau ketika belajar la ya'kul min ta'amis suq, beliau tidak memakan makanan pasar. Jadi Muhammad bin Fadl, beliau ketika Muhammad bin Fadl ketika belajar, beliau ini tidak memakan makanan pasar. Ya. Kalau kita ya selama ini milih enggak makanan? Enggak ya, enggak milih. Pokok enak ya serebutan gitu ya. Pokok enak. Maka kalau bisa mulai sekarang lihat dulu ini dari siapa? Pasar, kalau bisa jangan. Ya. Lebih baik toko di toko itu lebih barokah insyaallah. Sing ngetol jak heru ya. Insyaallah lebih barokah. Wa kana abuhu yaskun fi firrasatik wa yuhayyi ta'amahu, dan konon ayahnya Syekh Muhammad ini ketika belajar ya, Muhammad bin Fadl ini, konon beliau ayahnya itu tinggal di desa Firrostak ya, Firrostak itu desa tuh. Wa kana abuhu yaskun firrostaki wa yuhayyi ta'amahu, ayahnya tinggal di desa dan menyiapkan makanannya. Jadi belani ibarat kalau sekarang ngirim tiap saat ya. Kalau kita kan enggak boleh kan, memang sudah disiapkan pakai uang ya. Jadi tukang, kalau dulu tuh mondok itu enggak seperti sekarang. Makanan bawa sendiri, beras bawa sendiri. Jadi kalau pulang balik ke pondok itu bawa beras sendiri, bawa beras, bawa kulupan, bawa makanan-makanan untuk seminggu 2 minggu, begitu.
Sehingga lebih terjaga kalau dulu orang tuanya yang memperhatikan ya gitu. Wa yadkhul ilaihi yaumal jum'ah, dan masuk kepadanya hari Jumat, maksudnya ngirimnya hari Jumat, tiap Jumat masuk. Fara'a fi baiti ibnihi khubzas suq yauman falam yukallimhu sakhitan alaih. Ketika masuk ke dalam rumahnya atau tempat tinggalnya si anaknya tadi, si ayah ya. Jadi anaknya ini belajar, mungkin kalau sekarang ya ngekos gitu ya, ngekos tinggal di rumah, tinggal di satu tempat yang dekat ulama sehingga bisa bolak-balik di ulama tadi. Ayahnya tinggal di desa, setiap Jumat dikirim ini anak. Ya. Pas waktu dikirim, ternyata di rumahnya si anak tadi, si Al-Syekh Muhammad bin Fadl itu ya, ketika belajar, ternyata di situ ada makanan pasar. Nah, ini ya. Faru'a fi baiti ibnihi khubzas suq. Melihat makanan pasar yauman pada suatu hari. Falam yukallimhu sakhitan alaih, maka enggak disapa. Sama ayahnya enggak disapa waktu itu. Kenapa? Karena anaknya wis dikirim, dia tetap masih nerima makanan pasar. Mbah itu nanti dikasih orang ataukah mungkin dia beli sendiri, pokoknya enggak disapa. Kenapa? Gara-gara nyimpen makanan pasar di rumahnya. Aturan dulu ya. Fa'tadara ibnuhu faqala mashtaraituhu ana walam arda bihi. Ya. Walakin ahdarahu syariki. Ya, ini enggak beli nih ya katanya. Fa'tadara ibnuhu, maka minta ampun, minta maaf, i'tadara, minta udzur, minta maaf anaknya. Faqala, terus mengatakan, mashtaritu, aku enggak beli nih ayah. Ya, mastor itu aku ndak beli sendiri. Walam ardobi, aku aslinya nggak senang gitu ya, nggak senang makanan ini. Walam ardobi, aku ndak rela. Ini makanan ada di rumah ndak rela. Cuman katanya walakin ahdarahu syariki, tetapi makanan ini dihadirkan oleh temanku, syariknya. Makanan ini dihadirkan atau disuguhkan oleh temanku. Aslinya nggak senang katanya seperti itu. Faqala abuhu law kunta tahtata wa tatawarra lam yajtari syarikuka bidzalika. Law kunta, sama ayahnya dijawab, law kunta, coba misalkan engkau ini tahtat, engkau hati-hati, ihtiyat ya. Ihtata yahtatu, tahtatu, al-ihtiyat. Coba kalau engkau itu berhati-hati, wa tatawarra, punya sifat wara, maka lam yastari, tidak akan berani syarikuka, temanmu bidzalika, untuk melakukan hal tersebut. Berarti gara-gara ente sendiri, ente berarti sudah berani. Buktinya temanmu ya maksa untuk ngasih makanan tadi, berarti ente ya pernah makan. Ya, coba dari jauh sudah dibilang saya tidak bakal makan makanan pasar, hatta temanmu pun tidak bakal ngasih makanan karena sudah tahu sifatmu begitu. Wa hakadza kanu yatawarraun, begitulah mereka orang-orang dulu, yatawarraun, mereka memiliki sifat wara' ketika belajar seperti itu. Falidzalika wuqifu lil ilm wan nashr hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, wuqifu, mereka diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah, lil ilmi, untuk bisa mendapatkan ilmu, hasil ilmunya. Gara-gara dia punya sifat wara', menjaga tadi. Bukan hanya punya ilmu berhasil, tapi wan nashr, dapat menebarkan ilmunya. Hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, sehingga nama mereka tetap diabadikan sampai hari kiamat. Itu hasilnya. Ya. Jadi harus dimulai dari belajar kan ya. Ilmu ini harus dimulai dari belajar. Memang soro kan ya, soro. Kenapa? Karena nilainya besar di hadapan Allah. Pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi. Beda dengan orang biasa. Sehingga untuk mencapainya pun harus bukan sembarangan, harus dengan harus dengan mujahadah, ya kan? Ndak kayak orang biasa. Kalau orang biasa sekalian sudah, mereka ndak tahu mungkin halal haram, ndak begitu menjaga. Itu orang umum, tapi bagi santri harus menjaga, ya kan? Ndak bisa kita hidup ala seperti orang biasa, ndak bisa. Kalau sudah santri
itu sudah mulai menjaga diri, ya kan? Menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya ini tidak baik, gitu ya. Sudah belajar latihan meniru orang-orang baik. Itu awal, ya kan? Ketika belajar, ketika pulang tetap ini harus dijaga, dan tambah satu lagi, menjaga nama baik tempat belajarnya dan guru-gurunya. Ini tugas sampai mati ya kawan. Ya. Jangan sampai kita ini kalau nanti pulang, wes di pondok sudah dijaga, pulang ke rumah sudah kita ibarat mentang-mentang jauh dari gurunya, jauh dari pondoknya, kita mulai luntur sedikit-sedikit, ya kan? Mulai berani, mulai kurang ajar, ya kan? Ini bakal terjadi pada kita. Godaan semacam ini bakal terjadi, setiap individu bakal terjadi. Kalau tidak kuat, maka kita bakal masuk ke sana. Entah mungkin kan teman yang menggodanya. Makanya kalau bisa pulang dari pondok, kalau memang banyak teman-temannya seangkatan atau mungkin teman-teman sepondok, gabung dengan mereka. Jangan pisah, ya kan? Kalau bisa rabi, ya, biar enggak ngalor ngidul, hati-hati, ya kan? Karena tadi tuh godaannya luar biasa. Godaan santri itu luar biasa. Kalau kita di sini enak, ya kan? Godaannya insya Allah gampang dah. Banyak yang nolong, ya kan? Kalau kita kuat di pondok itu luar biasa. Tapi nanti kalau kita sudah keluar dari pondok, kuat apa enggak? Ya kan ya? Kuat apa enggak? Masih dijaga enggak pondok ini? Nama baik pondoknya masih dijaga apa enggak? Ya kan? Apakah kita itu nanti durhaka enggak kepada guru kalau sudah keluar? Nah gitu. Dosa enggak ngelawan kok. Iya, durhaka itu bukan hanya ngelawan, ya kan ya? Merusak nama baik itu juga durhaka. Dengan apa merusak nama baik? Dengan kita berperilaku jelek. Otomatis orang lain mengecam muridnya sapa iki. Nah gitu ya. Mesti yang ditanya gurunya. Kalau kita sebagai santri, status santri, orang lain, orang kampung sudah tahu semua. Ketika kita berbuat jelek, maka yang ditanya dulu bukan orang tuanya, tapi status kesantriannya bakal ditanya. Ikilah santri ya, kok ngawur? Muridnya sapa? Nah gitu. Nggak mungkin anaknya siapa. Kecuali bukan santri. Orang lain nggak tahu kalau dia santri, maka ayahnya yang ditanya, anak sapa iki? Gitu. Tapi kalau kita sudah berpenampilan santri, maka kesantrian kita yang akan ditanya, status dari mana, siapa gurunya. Nah, dari situlah nanti kalau kita berbuat jelek, maka guru kita akan dicap jelek sama orang. Itulah namanya uququl ustadzin. Kalau sudah gitu enggak berkah, ya kan? Apa di makalah itu? Qala al-Imam Ahmad As-Su'luki uququl walidain tamhuha taubah wa uququl ustadzin la tamhuha syai'al battata. Itu ada nanti makalah, bisa antum cek, ada di kitab Manhajus Sawi, agak mungkin seperempat ya, kurang lebih seperempat ke bawah, bukan seperempat ke tengah, tapi seperempat awal ke pinggir. Di situ ada makalahnya Al-Imam Ahmad As-Su'luki yang mengatakan uququl walidain tamhuha taubah wa uququl ustadzin la tamhuha syai'al battata. Durhaka kepada orang tua itu bisa diampuni. Ada hadisnya, ya kan? Ada hadisnya. Ada seorang ketika meninggal orang tuanya ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa waktu untuk saya berbakti pada orang tua? Dulu saya ini durhaka ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ada. Ya, ketika orang tua hidup kita durhaka, ketika orang tua meninggal kita tobat balik jadi anak berbakti bisa dengan 3 syarat, ya kan? Mendoakan orang tuanya, ya kan? Melangsungkan wasiatnya, terus apa lagi? Menyambung apa yang telah disambung oleh orang tuanya. Sudah berbuat baik, ya kan? Doakan orang tua, sudah dia statusnya dari uququl walidain menjadi menjadi birrul walidain. Oh, guru, enggak bisa kalau guru, ya kan? Repot kalau guru.
Kenapa? Kalau guru ini urusannya merusak nama baik, merusak kehormatan, merusak citra. Dulu gurunya diunggul-unggulkan, gara-gara satu murid yang salah, gurunya jadi terhina, jadi ditinggalkan orang, akhirnya ilmunya kurang manfaat. Gara-gara siapa? Gara-gara murid yang kurang ajar. Ya kan? Bukan kita melawan di depan guru, diperintah langsung nyenggereng gitu, enggak, ya, itu salah satu. Cuma kita di rumah berbuat jelek, orang terus ngecam guru kita, itu sudah durhaka kepada guru namanya, ya kan? Maka torikohnya guru itu harus dibawa sampai kapanpun, sampai mati ya, sampai mati. Ya. Di pondok enggak ngerokok, ya sudah, di luar jangan ngerokok gitu ya. Di pondok wirid, di luar wirid. Di pondok sopan, di luar sopan, begitu. Ojo nanti balik asal, gitu. Minimal ya, ini minimal. Kalau kita jadi santri tidak bisa mengamalkan ilmu, minimal jangan bikin rusak nama baik guru. Sudah, insya Allah berkah, ya kan? Pasti udah. Kemudian berikutnya, kok ke sana tadi? Wa wasa faqihun min zuhadil fuqaha talibil ilm, talibil ilm. Alaika antah talibal ilm, alaika antah tariza anil ghaibah wa an mujalasatil al-mikthar. Wa qala inna man yuksirul kalam yasrik umruka wa yudai awqatuka. Pernah berwasiat faqihun, seorang faqih, min zuhadil fuqaha, dari orang fuqaha yang ahli zuhud. Beliau berwasiat mengatakan, talibal ilm, wahai pelajar ilmu, alaika antahtarza anil ghibah, wajib bagimu untuk menjaga dari ghibah, rasan-rasan. Nah, ghibah. Ghibah itu membicarakan aibnya orang lain, itu namanya ghibah. Wa an mujalasatil miksar, dan harus menjaga duduk dari orang-orang yang al-miksar itu orang banyak omong. Nah, ya. Tapi banyak omong yang enggak ada gunanya, bukan masalah ilmu. Kalau orang ngomong masalah ilmu enggak masuk ke sini. Ya kan? Ada orang tuh kalau pokok saat duduk mesti yang diceritakan ilmu, hikayat solehin. Enggak apa-apa kita duduk dan mereka. Tapi kalau ada orang duduk langsung ngidul kayak apa kesana kemari, ngerasani ke siapa, sampai enggak ada omongan yang enggak ada guna, nah ini perlu ditinggalkan. Kenapa? Ente umur, gitu. Karena orang yang banyak omong, orang yang memperbanyak bicara itu akan mencuri umurmu, yusrik umruka wa yudai awqataka, dan akan sia-sia waktumu. Wa minal wara' an yastanib min ahlil fasad wal ma'asi wat ta'til, dan juga termasuk wara' bagi pelajar ilmu adalah hendaklah menjauh min ahlil fasad, dari orang-orang yang rusak, orang-orang fasik, ya orang-orang fasad yang rusak ya, wal ma'asi, dan juga menjauh diri dari orang-orang yang ahli maksiat, wat ta'til, dan juga orang yang ta'til. Ta'til itu orang yang senang nganggur, atol ya. Orang senang nganggur ya, waktunya itu buat anggur-angguran. Ini kalau bisa dia dijauhi. Nganggur tuh enggak ada nganggur tuh rugi gitu ya. Kita tidak boleh nganggur. Orang muslim, orang mukmin tidak ada nganggur. Kalau ndak akhirat masalah dunia, tapi dunia yang jadi akhirat nanti. Begitu. Nah, ini mohon maaf sedikit dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.